hadir pada sore hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun sudah sore kita masih tetap bersemangat dan bersuka cita untuk kita bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan saya sangat bersuka cita juga bisa kembali bertemu dengan semua jemaat gereja keluarga Tabernakel, bisa kembali melayani di tempat ini. Dan untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kita bersaat teduh sejenak. Selamat sore ya Bapak, kami datang kepadamu dengan penuh rasa rindu kami Tuhan akan hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan di altar-Mu, membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami mau kagumi indahnya kemuliaan-Mu Tuhan, hanya di altar-Mu Tuhan. Buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
datang Tuhan di altar-Mu. Sambil kita bangkit berdiri, kita katakan, di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan. Oh, di altar-Mu, di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami kagum Tuhan di altar-Mu. Kami datang Tuhan, kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan semua itu di altar-Mu Tuhan. Biarlah menjadi korban yang terbaik Tuhan, yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan yang lihat hati kami satu persatu Tuhan. Tuhan yang tahu hati kami, Tuhan yang tahu kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Dan kami mau bawa semua itu di altar-Mu. Biarlah menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan kembali, kita katakan di altar-Mu. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Oh, di altar-Mu, altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang, kami bawa hidup kami bawa rindu kami. Haleluya, haleluya. Oh, di altar-Mu Tuhan, kami datang Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan.
kami Tuhan. Kami mau taruh hidup kami di altar-Mu Tuhan. Biarlah jadi persembahan yang terbaik. Buat Tuhan pakai secara luar biasa. Buat Tuhan pakai untuk menjadi terang. Buat Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu. Apapun yang kami lalui sepanjang minggu ini Tuhan. Entah itu hal yang baik maupun buruk, tapi satu yang kami percaya, bahwa Tuhan selalu ada di sana bersama dengan kami. Dan kami bisa ada Tuhan sampai saat ini. Itu semua hanya karena kasih-Mu. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami mau sembah Engkau karena Engkau begitu baik. Karena Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sore hari ini kami semua anak-anak-Mu, kami kembali berkumpul di tempat ini. Karena kami punya satu kerinduan, yaitu kami rindu untuk datang bersama-sama, beribadah, merasakan hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang layak untuk kami muliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa boleh kami rasakan saat ini. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini. Mari kiranya Engkau saja Tuhan yang bertahta atas segala puji-pujian kami, atas segala penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan pada sore hari ini Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan pulang menerima berkat, menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berkati kami satu persatu, Engkau yang hadir dalam hati kami, Engkau yang mengisi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan waktu ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Masih tetap bangkit berdiri. Kita sore hari ini mau bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa ku mau puji Tuhan seumur hidupku. Boleh kita sambil bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kami mencari wajah-Mu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Dan ku pandang tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Dan ku puji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, kami haus akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku puji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan menaikkan
Ku puji Tuhan, puji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Dan ku pandang tempat kudus-Mu Tuhan, tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku mau puji Tuhan, ku mau puji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, amin, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang tidak terkalahkan. Kita punya Allah yang luar biasa setia, luar biasa baik sama kita. Mungkin terkadang kita suka berjalan ke arah yang berbeda dari yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa di sini kita semua mau belajar untuk kita lebih kenal lagi dengan Tuhan kita. Kita lebih tahu lagi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan untuk itu saat ini kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari segala yang ku kenal Tuhan. Karena kami ingin berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami ingin kenal Tuhan kami lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat saja katakan, dan ku lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, kami mau Tuhan jadi penyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, oh kami sembah Tuhan. Haleluya, kami mau Tuhan kenal Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau kenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam dari semua Tuhan yang kami kenal saat ini. Kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan.
Kami mau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang Tuhan sebagai para penyembah-Mu Tuhan. Kami yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau lihat setiap kami Tuhan saat ini. Setiap hati-hati yang merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan kami sangat mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap karya-Mu yang kami lihat. Ketika kami membuka mata, kami melihat karya Tuhan yang begitu indah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata yang dapat melukiskan betapa kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini dan sampai seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kembali kami mengucap syukur buat waktu yang indah yang boleh kami rasakan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lana Harumia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang terus Tuhan berikan buat kami bisa selalu belajar tentang firman-Mu. Untuk kesempatan bagi kami bisa kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kiranya hati kami ini menjadi tanah yang sangat subur untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan kiranya setiap firman yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Sehingga semua orang di sekitar kami bisa melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan pada saat ini kami juga bersatu hati mau berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Lana Harumia yang Engkau percayakan Tuhan untuk membawakan firman-Mu pada sore malam hari ini. Mari Tuhan, kiranya berkat urapan-Mu saja Tuhan melimpah atas Ibu Pendeta Mia Tuhan. Engkau yang memberkati mulut bibir lidahnya. Sekiranya semua yang Ibu Mia akan sampaikan dapat masuk dalam hati kami, dapat tertanam dalam hati kami, dan dapat membuat kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada sore menuju petang hari ini ya saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita yang menyatakan bahwa sejak tahun 2016 bumi mulai berputar lebih cepat. Itu disampaikan oleh peneliti Leonid Sotov. Dia adalah peneliti di Lomonosov Moscow State University. Dan itu berdampak pada gempa bumi, angin taufan, lapisan es yang mencair, kemudian daya tarik bulan dan bumi, dan juga iklim. Kalau memang ini benar saudara ya, berarti dapat dimengerti bagaimana cara Tuhan memberitahu kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Menurut saudara, Tuhan mampu enggak mempercepat putaran bumi? Mampu ya, Dia yang menciptakan bumi ya. Jadi kalau saya lihat ini udah luar biasa ya. Tuhan itu selalu ya dan amin. Apa yang dikatakannya selalu ya dan amin. Termasuk kalau dia memberi tanda-tanda bahwa ini sudah mulai akhir dari dunia ini. Yaitu dengan melakukan seperti itu.
Sehubungan dengan itu kalau saya melihat ya ada satu kali atau sungai yang sudah kering tiba-tiba airnya ada. Gitu ya di hutan, saya lupa namanya hutan apa. Lalu karena gempa bumi, angin tofan dan sebagainya tentu ada orang-orang yang meninggal. Ada orang-orang yang mendapat sakit ya. Sehingga ketika kalau ada dalam satu keluarga ada yang meninggal tentu ada kesedihan yang mendalam. Kalau yang sakit itu menjadi lumpuh atau cacat, ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan lagi yaitu bekerja. Sebaliknya kalau memang dia menjadi tulang punggung atau biasanya di rumah itu ada 2 orang yang menjadi tulang punggung untuk kehidupan mereka, sekarang tinggal 1. Sehingga kesibukan dari 1 orang ini luar biasa ya, dia harus menambah apa yang harus aku lakukan untuk bisa mendapat tambahan penghasilan. Belum lagi saudara, orang-orang yang udah umur 60 lebih ya saudara ya. Itu tidak tiap harinya selalu aja ada berita yang temannya meninggal lah, temannya sakit lah ya. Tadi paginya saya bicara dengan Ibu Malum, dia mendapat atau dia itu di Bandung ini mengunjungi 3 temannya. Yang satu sakit kanker, yang satu ada kelainan di pembuluh darah otaknya. Aduh saya lihatnya luar biasa ya. Hal-hal apapun bisa terjadi saat ini karena banyak sekali faktor. Nah hal kesibukan ini membuat kita tuh baik di keluarga, apalagi kerabat ya, family gitu. Itu tuh tidak lagi ingat atau lupa bahwa kita tuh sebetulnya misalnya punya family yang mungkin sekarang udah tua tapi dia sendirian. Biasanya kita suka kontak, sekarang nggak sempat lagi ya. Nah ada sebuah TikTok ya yang menggambarkan tentang ini yang disampaikan oleh orang dunia. Yang menggambarkan tentang kesepian yang begitu dalam. Kita perhatikan videonya. Ya tulisannya nggak kelihatan. Nanti dijelaskan. Ya, bisa dibacakan Mika tulisannya. Ya, jadi tulisannya tuh terang dapat menghalau kegelapan dan suasana mistis. Namun kesendirian dan kesepian memburamkannya. Nah saudara, di Eropa sangat banyak sekali ya kastil-kastil yang seperti ini. Yang akhir-akhir ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Saya ini sebagai arsitek saya tuh kebetulan ya seneng bangunan kastil. Karena saya tuh melihat dananya sangat teratur. Yang melihat adanya atau menggambarkan suatu kehidupan yang teratur dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ya, kastil ini biasanya punya dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi satu daerah kekuasaan oleh raja. Ya, nah daerah itu harus dia pimpin sedemikian rupa sehingga penduduk di sekitarnya itu boleh hidup dengan damai, hidup dengan makmur. Tanah-tanah yang dikelola berhasil ya, kalaupun mereka berburu binatang buruannya itu juga baik yang dihasilkan baik atau beternak gitu. Sehingga mereka bisa jual beli lalu bisa bayar pajak ke pemimpin kastil. Nah biasanya begitu ya di area, sekarang tuh udah ada misalnya dulu belum jadi negara, sekarang misalnya udah jadi negara sendiri, misalnya Swedia yang dulu menjadi bagian dari Inggris Raya gitu ya. Nah jadi kastil ini biasanya berdiri sendiri di satu area yang luas, suka ada danau yang memisahkan atau menjadi perbatasan, kalau zaman itu seperti itu ya. Dan ini bisa kenapa dibuat seperti itu? Konon karena di dalam kastil itu ada pemimpinnya dan kastil itu harus aman. Kalau di sekelilingnya rungsep, wah alang-alang semua gitu ya, terus udah gitu dempet-dempetan gitu. Gak bisa ada ketahuan kalau ada orang yang mau menyusup ke dalam kastil. Tapi kalau kosong, ada orang mau datang ke sana udah kelihatan.
dan kastil ini dijaga. Mereka tuh banyak pegawainya. Nah, kalau saya lihat di gambar tadi adalah sebuah kastil tua yang sudah dikelilingi oleh pohon-pohon kering gitu ya, yang tidak yang kelihatan itu adalah kelihatannya seperti pohon liar karena biasanya dibersihkan. Mereka punya pegawai yang banyak dan bisa membersihkan area itu. Jadi kastil ini tidak terawat dan banyak alang-alang di sana. Menandakan tapi masih nyala lampunya ya. Menandakan bahwa tidak ada lagi pegawai di sana. Si empunya juga mungkin sudah renta dan sendirian. Sehingga dia tidak lagi bisa memelihara kastil itu. Mungkin anak-anaknya sudah meninggalkan kastil itu untuk bekerja di kota atau di tempat lain. Sedangkan dia mau jual kastil itu juga nggak ada yang kuat beli. Nah sekarang itu banyak yang seperti itu. Bukan sekarang aja, udah lama ya saudara. Dan saya melihat atau tadi kastil tadi itu ya, dikatakan kondisi kesepian dari pemilik kastil itu yang mungkin sudah renta itu tidak bisa membuat dia rapih lagi, kastil itu rapih lagi. Terus juga dia kayaknya tuh udah nggak tahu mau berbuat apa. Sehingga kalaupun ada terang yang katanya tadi kan bisa menghilangkan mistisnya. Kastil katanya seperti mistis gitu ya. Terang itu bisa menghilangkan itu, tapi tidak bisa menghilangkan kesepian itu, memburamkan itu semua. Artinya kalau pagi nih, harusnya kalau pagi kicauan burung dan sebagainya, itu bisa membuat suasana kastil itu menjadi ceria. Bisa membuat hati pemilik kastil itu bisa menjadi ceria. Tapi kalau kesepian yang ada di dalam hati pemiliknya, mau suasana pagi ceria, mau suasana malam yang indah penuh bintang, nggak kerasa saudara. Ini dunia ketika seseorang mengalami kesepian seperti itu. Ada satu lagi puisi dari dunia, puisi dari seorang bapak ya. Saya pernah memberikan ini, menyampaikannya di pesan singkat, tapi saya ingin menyampaikan sedikit cuplikan lebih singkat lagi ya. Yaitu dia mengatakan ternyata kembali ke nol. Tidak ada yang dapat dibanggakan, dulu bangga dengan jabatan bos perusahaan besar. Ternyata bullshit semua, katanya begitu ya. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Nah, renungkanlah semua ini. Katanya, rumah yang besar tapi sepi penghuni. Istri udah gak ada. Anak-anak udah punya kehidupan di rumah masing-masing. Anak-anaknya sukses, tapi tidak mampu menyejukkan ruang mewahnya yang ber-AC. Ber-AC tapi tidak terasa sejuknya. Cucu-cucunya hanya seperti orang asing kalau datang. Penyakit menggerogoti sejak lama. Hidupnya merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Dia merasa kesepian. Tiada suara anak cucu. Hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Dari sudut mata air menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak. Tatapannya hampa, jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak. Sepanjang waktu hanya menunggu sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak-anak kesayangannya yang menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazahnya dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Ini kata orang yang belum percaya. Ketika saya membaca ini, saya bisa membayangkan kesedihan yang dirasakan oleh penulis ini ya. Ini adalah gambaran-gambaran dunia yang rasanya sulit sekali seseorang yang udah terpuruk seperti itu untuk bisa bangkit kembali. Puji Tuhan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu pasti ya kemana kita ya. Terus sudah gitu puji Tuhan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengalami kesepian gitu. Tapi bisa dibayangkan saudara ketika gempa bumi gitu ya. Ada anaknya yang selamat. Terus besoknya ketika gempa sudah selesai rumah ada rusak atau runtuh gitu. Anak ini selamat. Tapi dia melihat tidak ada orang satupun di sekitar dia. Kita bisa bayangkan bagaimana anak itu merasa kaget,
Kalau apalagi kalau dia udah bisa merasakan misalnya umur 7-8 tahun gitu ya. Harus apa? Kemana saya harus pergi? Lalu dia diam di situ, belum ada tim yang datang untuk menolong. Bagaimana dia di sana? Mending kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, dia sendiri. Atau seorang pemuda yang sudah merencanakan sesuatu, pernikahannya misalnya, lalu pasangannya meninggal. Betapa sedihnya dan betapa kehilangannya dan rasanya semua yang sudah direncanakan itu sia-sia. Atau pernahkah saudara juga bayangkan bagaimana kehidupan orang tua saat ini? Mungkin ada tetangga saudara atau siapapun yang sendirian, yang punya anak tapi mungkin anak-anaknya jauh di negeri lain ya. Dan mau pulang gak bisa, bukan karena saja gak punya dana tapi pandemi. Saya punya seorang sahabat dulu jemaat di sini, umurnya jauh lebih tua dari saya. Dia merasakan seperti itu. Gak ada satupun anaknya yang mau pulang karena sudah punya kehidupan di negeri yang jauh. Jadi dia sendirian di rumah itu, hanya saya suka kirim link karena dia bukan di kota ini. Lalu dia kalau malam-malam kesepian suka telepon. Saya mendoakan, kita ngobrol ya. Nah tapi saya merasakan bagaimana sepinya, hal-hal yang hatinya gitu. Mungkinkah saudara pernah memikirkan hal ini? Atau kita sendiri yang saat ini sedang merasakan kesepian ya saudara. Kesepian itu menurut psikologi ya. Itu bisa mengakibatkan menurunnya fungsi otak, melemahnya daya tahan tubuh, menurunnya kualitas tidur, menimbulkan kecemasan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa kesepian ini sangat buruk. Bahkan seringkali kesepian itu membawa kematian. Petang ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak ya. Apakah di antara kita ini orang-orang yang sudah lama tidak menjadi, masih family memang tapi sudah lama tidak kita kontak. Apalagi yang tante kita, oma kita gitu ya. Apakah mereka merasakan kesepian atau saudara sendiri? Karena kesepian itu datangnya bukan dari Tuhan saudara. Kesepian itu datangnya dari iblis ya. Karena dari Tuhan itu datangnya damai sejahtera, sukacita. Kalaupun ada kesedihan, Tuhan Yesus pernah ikut merasakan kesedihannya, tapi bisa dihibur dengan ditemani. Kalau orang kesepian tidak mau dihibur. Bukannya dia nggak mau gimana, dia rasanya nggak usah lagi lah, males lah gitu ya. Seperti tadi, walaupun sudah terang, kesepian itu memburamkan tampaknya dari kastil tadi. Artinya hati yang kesepian itu susah untuk dihibur, susah untuk bangkit. Saudara mungkin pernah merasakan ya, ketika jalan-jalan atau lagi hangout sama teman-teman gitu, tapi tetap kok rasanya aku nih kosong ya, gak ada sukacita. Ada keponakan-keponakan di sekitarnya, tapi kok rasanya aku nih tetap gak ada sukacita gitu. Dan saudara, Alkitab menyebutkan hal ini. Ketika seseorang merasakan kesepian akibat kesedihan yang sangat mendalam, dia tidak mau dihibur. Kita baca Yeremia 31 ayat 15. Yeremia 31 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Rama adalah sebuah kota kecil di dekat Yerusalem ya, kira-kira 8 kilometer gitu ya. Kemungkinan tempat para tawanan disimpan di situ pada waktu Israel dikalahkan oleh Babel. Tawanan disimpan di situ untuk nanti diangkut ke Babel. Rahel adalah salah seorang dari istri Yakub, ibu dari Yusuf dan Benyamin. Rahel ini menggambarkan atau melambangkan Israel yang menangisi orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan. Reruntuhan di kota Yerusalem membawa suasana sepi
Di kota itu yang dulunya penuh sukacita, setiap tahun ada perayaan-perayaan kemenangan ya. Bangsa Israel tuh dulunya penuh dengan kemenangan. Dan Yerusalem merupakan satu bait Allah yang luar biasa. Baiknya atau bagusnya gitu ya, di sana ada bait Allah yang bagus sekali dan semua orang suka di sana. Tapi ketika saat ini, ketika bangsa itu melawan Tuhan, maka Yerusalem dihancurkan dan sepi. Kota ini menjadi sepi. Itu gambar kesepian yang tidak bisa dihiburkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengembalikan kota Yerusalem yang sudah jadi reruntuhan. Kita tahu ya, banyak kota-kota yang dulunya baik, tapi sekarang nggak ada lagi. Contohnya Sodom dan Gomora ya. Dulu kelihatan tanahnya hijau, karena itu Lot memilih ke sana. Tapi setelah ditunggang balikan oleh Tuhan, tidak ada lagi. Tapi Yerusalem ada sampai sekarang, saudara. Ya, jadi tadi dikatakan Rahel tidak mau. Tidak ada orang yang bisa menghibur dia. Ya, tapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, betapa luar biasa ayat selanjutnya. Ini juga firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Yeremia 31 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Nah, Tuhan sendiri yang berfirman lagi. Bahwa tidak perlu menangis. Karena bangsa itu akan kembali. Artinya Yerusalem tidak sepi lagi. Hal dikembalikannya bangsa itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Tuhan. Kita semua ikut Abba tahu ya. Bagaimana Tuhan mengembalikan bangsa itu ke Yerusalem lalu mengizinkan bangsa itu membangun kembali bait Allah 70 tahun sesudah pembuangan, di awal pembuangannya. Tuhan menggerakkan banyak orang termasuk raja-raja yang bukan Yahudi untuk mengembalikan bangsa itu. Sehingga Yerusalem bisa dibangun kembali. Sedangkan daerah-daerah di sekitarnya ada yang terus mati ya. Itu artinya tidak ada sesuatu yang dapat menghapus rasa kesepian saudara. Kalau bukan karena Tuhan. Saudara mungkin tidak merasakan itu, tapi saudara sudah tidak semangat lagi untuk hidup. Banyak kekhawatiran, tapi gak tahu apa. Cuman rasanya gelisah gitu ya. Jadi ketika hati saudara merasa takut yang berkepanjangan, sedih yang berkepanjangan, mari datang mendekat kepada Tuhan. Karena jawabannya hanya ada pada Tuhan. Kita baca Yesaya 66 ayat 10a sampai dan 12 sampai 13. Yesaya 66 ayat yang 10a. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Ayat 12 sampai dengan Hai semua orang yang Hai semua orang yang mencintainya. Ayat yang ke-12 sampai 13. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa. Seperti batang air yang membanjir, kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Luar biasa Tuhan kita, dia berfirman lagi dikatakan bersukacitalah bersama-sama dengan Yerusalem orang-orang yang mencintainya. Mencintai apa? Orang-orang yang mencintainya itu adalah orang-orang yang menyukai rumah Allah dan menyukai hadirat Allah. Di Yerusalem ada bait Allah. Orang-orang yang menyukai rumah Allah, menyukai hadirat Allah itu akan dihiburkan. Artinya orang-orang yang akrab bergaul dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang kesepian itu bersukacita? Tuhan menggambarkan seperti ibu yang sedang menyusui ya. Menyusui artinya memberikan kehidupan. Untuk bayi
Bayi itu sumber kehidupannya hanya dari susu ya saudara ya. Menyusui itu artinya mendapat sumber kehidupan. Lalu menggendong. Tuhan akan menggendong artinya memberi keamanan sehingga tidak perlu takut lagi. Dan membelai-belai artinya memberi sukacita, memberi ketenangan. Saya masih ingat ya, ketika saya ini punya 3 anak, saya menyusui anak-anak saya. Yang paling lama Yosua, yang kedua Stefani, yang 3 Mika. Waktu Mika cuma sebentar ya, karena saya udah sibuk sama 2 anak, kurang istirahat jadi asinya juga kurang ya. Anak-anak ini tuh kalau mau ke kira-kira antara umur 6 sampai 9 bulan ya, udah kenal orang gitu. Kalau mau ke dokter, begitu lihat tempatnya mukanya udah curiga. Terus ini di ruang tunggu, begitu masuk udah nangis duluan lihat wajah dokternya. Sekian bulan tiap kali disuntik gitu ya. Jadi udah curiga. Saya ingat sekali waktu itu saya masih nunggu Yosua masih 9 bulan kayaknya. Dia itu rasanya dia tuh paling mengenali wajah. Dia itu lebih mengenali bentuk daripada warna waktu dia masih kecil ya. Jadi waktu saya nunggu di ruang di ruang tunggu, dokternya lewat. Yosua langsung dia udah lihat wajah dokter nih, gue ini mau disuntik lagi gitu ya. Nah, apalagi Stefani, belum juga apa-apa, belum ditaruh di kursi periksa udah nangis gitu. Yang heran Mika. Mika itu kalau disuntik gak pernah nangis. Kalau ada dokternya kayak, mau apa lu? Kayak gitu, mukanya curiga, ngeliat dengan alisnya gitu ngeliat. Mau apa lu? Gak pernah nangis. Tapi Yosua sama Stefani nangis. Kalau udah nangis, saya cepat-cepat udah bayar dan semuanya cepat-cepat ke mobil. Saya susuin, saya gendong, saya belai-belai. Sebentar aja, udah seneng lagi mukanya udah gak marah lagi. Nah seperti itu gambaran ketika kita anak-anak Tuhan mau datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi sumber kehidupan yang baru bagi saudara. Tuhan itu ya bisa mengubahkan sesuatu. Artinya Tuhan dapat melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada suatu situasi buruk yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, rasanya gak mungkin bisa berubah, datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan yang menciptakan manusia? Sebelum manusia diciptakan, habitatnya diadakan dulu. Tanaman, pohon-pohonan, tempat mereka hidup, lalu binatang-binatang diadakan dulu. Baru kita diciptakan. Jadi kita yang rasanya sudah lama bergumul, capek rasanya ya. Rasanya itu lama-lama, aduh Tuhan kok gini terus ya. Udah gak mau udahlah gak mungkin berubah lah gitu. Jangan putus asa saudara. Jangan hal yang berkepanjangan itu menjadi rasa sepi yang tanpa sadar membuat kita menjauh dari Tuhan lalu membuat kita udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Ya. Bagaimana cara Tuhan untuk memberikan sukacita itu kembali? Mendekat pada Tuhan ya. Saya pernah ketika mama saya meninggal. Ketika mama saya meninggal, saya ini nangisnya 3 hari saudara. Waktu mama gak ada, sepertinya saya ini kuat. Karena papa saya nangis. Terus kakak saya, Kak Cerdas nangis. Sepertinya saya kuat, saya gak boleh nangis. Saya harus memberi kekuatan. Jangan nangis, kita relakan saja. Udah ya, udah sampai mama saya waktu itu dikremasi. Udah sampai dikremasi, sampai di rumah baru rasanya sepi gitu. Nangisnya 3 hari saudara belakangan. Pada waktu itu saya udah berdoa, gak bisa. Saya berdoa lagi, gak bisa. Satu kali ketika saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, aduh Tuhan aku mau coba deh. Karena gini saudara, saya tuh suka telepon. Kalau anak saya, kalau anak kayak gini jadi mesti gimana? Ya belajarlah sama mama aja gitu. Walaupun saya udah punya anak 3, saya belajar sama mama saya. Ma kalau resepnya ini tuh artinya apa sih? Bahasa Belanda resepnya. Artinya apa? Mama kasih tahu gitu. Sekarang udah gak bisa lagi. Rasanya sepi, rasanya tahu gitu lebih lama ya. Saya tuh tanya-tanya yang banyak gitu. Akhirnya papa saya, Mia perlu kamus Belanda. Dia kasih kamus Belanda. Bukan itu sih sebenarnya maksudnya. Dan sejak saat itu saya tuh gak mau dengerin Cevi. Cevi tuh ada kan ya siaran berbahasa Belanda. Gak mau.
Tiap kali dengerin itu ingat-ingat mama. Hal itu sulit sekali untuk dihapuskan saudara. Rasa kesepian yang mendalam itu luar biasa. Tapi suatu kali ketika saya berdoa, saya suka langganan majalah tabloid Aura. Ada kesehatan di sana. Terus dia menceritakan, menuliskan bagaimana penderitaan orang-orang yang mengalami penyakit kayak mama saya. Itu tuh dikatakan sakit di sini, sakit di situ, rasa gini. Oh gitu ya. Ya udah deh Tuhan, biarin ya Tuhan ambil dia daripada dia menderita. Tuhan itu bisa kirim lewat seperti itu loh. Sehingga saat itu saya bisa merelakan. Lalu juga saya pernah kesepian. Saya nggak tahu harus bertanya ke siapa, nggak tahu harus gimana ketika saya harus mengembalakan, pertama kali mengembalakan gereja ini. Mau curhat sama jemaat nggak boleh, nggak bisa lah. Gembalanya aja curhat gimana gue gitu. Kata jemaatnya gitu. Akhirnya apa? Kesepian saya. Saya tanya sama Tuhan, berdoa dan berdoa, lalu saya saking berdoa terus tertidur saudara. Dan saya terbangun oleh sebuah suara yang mengatakan bahwa mulai sekarang engkau bersama-sama dengan aku. Dan Tuhan itu secara ajaib mengangkat rasa sedih itu, rasa kesepian itu diganti dengan sukacita. Saya juga nggak tahu. Sampai sekarang kalau ditanya itu gimana sih Bumi? Nggak tahu. Itu semua dari Tuhan. Itu pengalaman saya. Pengalaman di orang lain, tante saya. Tante saya ini sangat mengasihi suaminya. Di umur 60 ya suaminya meninggal ya karena komplikasi diabetes. Dia sendirian. Anak-anaknya udah pada menikah, lalu dia merasa kesepian dan dia selalu menanyakan, anak-anak Bandung kok nggak kesini ya? Gitu dulu kita tiap tahun, kan kalau dulu tuh naik-naikan kelas tuh 1 bulan ya. Jadi kita ke Surabaya. Semua kita berlima rame ke sana gitu ya, naik kereta api ekonomi yang banyak tumbilanya gitu ya dulu. Tapi nyampe juga di sana gitu. Dan kita sebulan di sana dan itu dekat sekali sama Ii saya panggilnya Ii ya. Terus ketika suaminya meninggal dia telepon, kok gini ya gitu ya. Terus anak-anaknya dong punya ide. Anak-anaknya diberi ide oleh Tuhan, diberi kemampuan pula. Lalu si mamahnya ini, si Ii saya ini dibelikan satu rumah, kumpul sama Ii saya yang lain yang di kota lain, kumpul sama Goi, Ii saya yang lain lagi ya, terus kumpul sama besannya. Jadi tante saya ini punya besan, kumpul di sana semua. Jadi mereka punya kehidupan yang sehari-hari bersama, malah bersenda gurau. Saya pernah datang ke sana. Tiap kali seminggu sekali ada persekutuan di sana. Luar biasa. Sukacita yang ada di sana saya pernah ikut ya. Sukacita yang ada di sana luar biasa. Ini cara Tuhan saudara. Tuhan bisa membuat segala cara untuk kita tidak lagi merasa kesepian. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ya. Nah jadi biasa saya mau ngajak coba saudara ya yang di perantauan mungkin ya atau pernah di perantauan. Salah satu anak muda di sini pernah di perantauan dan dia merasakan kesepian. Kalau menurut saya lebih pada homesick. Tadinya dia nggak tahu bahwa punya mama itu menyenangkan gitu ya. Yang tahu adalah punya mama ini banyak larangannya gitu. Tapi ketika dia ada di negara lain, iya ya aku perlu mama aku gitu. Gak ada yang nyediain makan, gak ada yang nyediain ini, apa-apa mesti sendiri. Aku jauh gak punya teman, harus sama siapa? Email, tante doain aku. Minta renungan tante gitu ya. Terus udah gitu waktu itu saya bagi renungan. Jadi saudara, Tuhan itu memang Allah yang luar biasa. Dia dapat memberikan kehidupan baru. Dia dapat memberikan suasana baru. Sehingga kita yang tadinya merasa kesepian, putus asa, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kalau kita mau membuka hati, Rahel menolak untuk dihibur. Saya menyarankan jangan menolak untuk dihibur. Datang kepada Tuhan, buka hati. Nanti ada saja teman-teman mungkin kalau saudara di perantauan, ini tanggal tua, hangout yuk, aku bayarin. Wah, seneng ya. Padahal itu lagi homesick gitu. Tapi luar biasa Tuhan itu.
Atau Tuhan melalui orang-orang lain? Coba bayangkan sejenak, harusnya saudara sendirian mungkin. Karena anak-anak saudara tidak di sebelah saudara, istri saudara tidak di sebelah saudara, tapi saudara dihadirkan seseorang yang bisa bekerja sama dengan saudara, yang bisa menghibur saudara, yang bisa mengajak saudara bersekutu. Apakah itu bukan hal yang luar biasa? Sekarang kebalikannya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan. Adakah teman-teman saudara, kerabat saudara yang merasakan kesepian? Yang mungkin merasakan kesepian. Saya tuh pernah ngopeni sama Tante Alma. Walaupun Tante Alma sendiri, dia tidak merasakan kesepian itu saudara. Karena dia imannya luar biasa ya Tante. Merasakan ada Tuhan yang selalu ada di sebelahnya dia. Sebelahnya Tante Alma. Luar biasa. Harusnya anak-anak Tuhan memang seperti itu. Lalu menjadi berkat. Saya ngobrol dengan Ria anaknya Tante Alma ya. Mama itu kuat sekali katanya gitu. Saya juga belajar banyak dari Tante Alma. Kuat sekali gitu ya. Nah sekarang coba pikirkan orang-orang di sekitar saudara. Gak cuman anak, gak cuman orang tua. Anak-anak muda. Atau saudara bayangkan bagaimana nanti aku tuanya nanti bagaimana. Apakah sudah menanam hal-hal kebaikan. Sehingga anak-anak kangen untuk pulang. Sehingga anak-anak itu rindu untuk selalu dekat dan dekat lagi. Rindu untuk kontak gitu. Kalau saya dulu per telepon. Kontak mama saya itu per telepon. Ada apa-apa? Kontak. Ada apa? Telepon. Telepon rumah ya saudara, belum ada HP waktu itu. Ada sih HP tapi ya mama saya gak bisa pakai HP. Adakah hal seperti itu di sekitar saudara? Mari kita jadi terang buat mereka. Mari kita jadi pembawa sukacita. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Itu juga merupakan salah satu cara untuk kita membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Kalau saudara yang sendirian tapi tetap punya sukacita, saudara bisa membagi dengan yang lain, orang lain, hah kok dia bisa ya? Aku juga mau Bisa begitu saudara. Petang hari ini hanya ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjadi telang. Karena Allah kita, Allah yang peduli. Sampaikan kepada banyak orang. Allahku itu Allah yang peduli. Dia peduli pada kehidupanku. Dan kita sampaikan kepada banyak orang. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan pertolongan-pertolonganmu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Satu hal yang ku ingat, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa
Mungkin di antara saudara ada yang saat ini masih merasakan kesepian secara pribadi. Saya mengajak saudara untuk membuka hati. Biarlah Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Dan saat ini juga, mari kita sama-sama merenungkan sejenak. Adakah orang-orang yang perlu kita tolong untuk keluar dari kesepian, untuk keluar dari kesendirian, untuk keluar dari ketakutannya? Katakan kepada mereka, jangan takut. Allah itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti segala yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi engkau harus buka hati, biar Tuhan yang menghibur, biar Roh Kudus yang menghibur. Mari katakan dengan penuh iman, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Allah yang sungguh mengerti. Haleluya, Allah Amin. Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Kadang kami merasakan kesendirian itu Tuhan. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi kami mendapat kekuatan baru ketika kami tahu Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau yang mengerti akan isi hati kami. Mari Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menguatkan kami setiap jemaat-Mu satu persatu dengan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, kepedulian-Mu dapat mengubahkan hal-hal yang selama ini rasanya tidak dapat berubah menurut kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengertian-Mu, kepedulian-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami juga bisa menjadi orang-orang yang mengerti akan orang lain, mengerti situasi orang lain. Kami bisa membawa sukacita yang sudah Kau berikan buat kami kepada orang lain. Ajari kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, sehingga boleh banyak orang datang kepadamu,
menjadi pengikut-pengikut-Mu melalui kehidupan kami, melalui cerita kami, melalui sukacita yang kami bagikan Tuhan. Tolong kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Lana Harumia untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada malam hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita akan menyimak pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama adalah hari Selasa pada tanggal 1 November 2022 akan diadakan persekutuan doa puasa pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 sore dan dilakukan secara onsite dengan tetap menaati protokol kesehatan dan juga secara online melalui streaming YouTube dan juga melalui Zoom, dan kita akan mendapat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosmawati. Kemudian selanjutnya di hari Kamis tanggal 3 November 2022 akan ada pesan singkat yang bisa kita simak secara streaming YouTube yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 kita akan mengikuti doa subuh yang dilakukan secara Zoom pada pukul 5 pagi ya, 5 pagi bukan 5 sore. Dan akan dibawakan oleh, firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta pembantu Mika. Kemudian di hari Minggu tanggal 6 November 2022 kita akan kembali mengadakan ibadah raya, yaitu ibadah pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilakukan secara onsite dengan menaati protokol kesehatan dan juga dilakukan secara streaming YouTube. Dan di minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan ada kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian di sore hari ada ibadah sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, yaitu pukul 5 sore yang dilakukan secara onsite saja dengan menaati protokol kesehatan dan juga masih disertai juga dengan perjamuan kudus dan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pembantu Daniel M. Hutauruk. Kemudian selanjutnya di hari Minggu akan ada ibadah sekolah minggu juga bersamaan waktunya dengan ibadah pagi, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan diadakan secara onsite dengan protokol kesehatan dan juga secara Zoom. Dan cerita akan dibawakan oleh Kak Rosma. Kemudian congratulations, selamat kepada yang berulang tahun, ada Bapak Teddy yaitu tanggal 27 Oktober. Dan juga ada Saudara Yosua pada tanggal 28 Oktober, selamat ulang tahun. Dan juga selamat atas kelulusan Saudara William SLI, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita bawa kantong persembahan kita ke kotak yang sudah tersedia di depan, kita akan menyanyikan lagu Hari-Hari Bersama Yesus. Suka duka ku jalani
mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kembali disampaikan kepada kami. Boleh terus mengajarkan kami dari hari ke hari Tuhan. Kami bertumbuh mengarah hanya kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada kesempatan sore hingga malam ini. Tuhan yang pakai kami semua dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau tambah-tambahkan karunia dan talenta Tuhan bagi kami semua dalam melayani Tuhan. Biar segala hal yang kami miliki, kami hanya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di jemaat kami ada yang berhari ulang tahun. Saudara Yosua bersama dengan Pak Teddy Tuhan. Engkau berkati kedua orang ini Tuhan. Di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan menyatakan kuasa dan cinta-Mu dalam hidup mereka. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka inginkan, rencanakan ke depan, biarlah semua terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara William yang baru lulus Tuhan. Baru diwisuda. Dia boleh menyelesaikan tahap pendidikannya Tuhan. Dan dia membutuhkan pertolongan Tuhan ke depan dalam bidang pekerjaan. Kalau Tuhan mengizinkan dia tetap ada di Bandung, Tuhan akan memberikan pekerjaan buat William Tuhan. Dan semuanya menurut rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi masalah apapun yang kami alami, kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari pergumulan apapun. Kami manusia lemah, kami punya Tuhan yang kuat, yang sanggup mengangkat kehidupan kami dan memberkati kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan. Tidak dinilai dari jumlahnya Tuhan, tapi kesungguhan hati mereka boleh memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Untuk itu kami membuka hati kami, mengangkat tangan kami, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.